Berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mas? Ini saya kan lagi kepengen ini pergi ke Makola tapi yang resmi. Itu kalau mau proses, misalnya proses itu lewat agent mana atau PJTKI mana gitu, maksudnya apa PT mana gitu, terus persyaratannya apa saja, terus biayanya kira-kira berapa. Kalau paspor saya udah ready. Oke. Udah itu aja? Ini serius Pak? Iya. Loh, saya juga serius menjelaskannya Pak. Iya, oke. Mohon bantuannya. Saya muka saya nampang di YouTube Pak. Saya juga bisa dicari dan bisa ditemui Pak. Saya bukan selintutan. Siap. Jadi kalau sampean bicara sama saya nggak serius Pak, buat apa saya ngangkat telepon sampean? Oke Pak, saya sampaikan ya. Saya tidak merekomendasikan PJTKI manapun untuk sampean bekerja di Makau. Karena bekerja di Makau tidak ada kerjasama dengan pemerintah Republik Indonesia. Itu satu Pak. Ya. Kalau sampean pingin bekerja di Makau, sampean lebih baik datang ke Makau. Ini pun kalau maksa. Kalau saya, kalau sampean cari yang legal, yang resmi, lebih baik ke Korea atau ke Jepang. Itu yang resmi dan legal. Tapi kalau ke Makau, saya menyampaikan kepada sampean, legal itu ada. Tapi sampean harus ketemu dengan perusahaannya sendiri. Kalau sampean cari lowongan, boleh cari lowongan pekerjaan by internet, hubungan email dengan perusahaan atau company yang ada di Makau. Kemudian sampean kirim CV, sampean diurus visanya, itu baru cocok. Tapi kalau sampean dapatnya dari teman, informasi, silakan datang, bayar, transfer dulu. Saya tidak menyarankan. Tapi kalau sampean tetap memaksa kepingin bekerja di Makau, pertanyaan saya, apakah sampean punya kemampuan bahasa Kantonis atau bahasa Mandarin atau bahasa Inggris? Nah, kalau sampean punya kemampuan 3 bahasa itu salah satunya atau 3-tiganya bisa, sampean boleh berjuang berangkat dulu ke Makau, baru cari kerjaan di sana ke company-nya. Jadi seperti itu Mas. Sudah banyak teman-teman yang merasa tertipu dengan PJTKI, agent, apapun itu namanya, karena bayar. Kalau sampean punya duit, sampean bawa, sampean kantongi, sampean berangkat ke Makau jadi turis sambil survei. Jadi kalau ataupun uangnya sampean itu habis, itu sampean menghabiskannya sendiri, bukan orang lain yang menghabiskan. Sampean tidur di hotel, sampean beli makan sendiri, jadi nggak diminta. Jadi kalau ataupun rugi, gak ruginya remuk, ajur, karena sampean menghabiskan. Nah, terus kalau sudah sampai di Makau juga hati-hati ya. Di Makau juga kalau ketemu orang-orang yang tidak tepat, calo-calo pekerjaan, maka sampean juga akan jadi salah satu korban. Tantangannya di situ. Nah, bagaimana supaya sampean tidak tertipu? Nah, ketika sampean datang, sampean pesan kos-kosan, misalnya udah bisa masuk ya, pesan kos-kosan terus masuk, terus sampean keliling cari informasi. Biasanya kalau Makau masuk jadi turis itu bisa dapat 1 bulan. Tapi tiket sampean jangan dihitung 1 bulan. Tiket sampean hitung aja 3 atau 4 hari. Begitu sampean lolos, berangkat, masuk sampai di Makau, sampean extend sesuai dengan jadwal visa terakhir sampean yang dikasih. Jadi dari situ sampean tinggal muter-muter di sana.
saya tidak berani memberikan jaminan atau garansi karena saya sendiri ya tidak menyarankan teman-teman untuk bekerja di Makau kecuali dianya berusaha memaksa dengan sendirinya. Saya disclaimer loh ya, saya tidak menjanjikan dan saya tidak menyuruh. Tapi ketika sampean tanya, saya akan menjawab sesuai apa yang saya tahu, sesuai kemampuan saya. Itu kalau ke Makau. Sampean mau nanya apa lagi? Kita sambung ngomongannya biar enak. Nah, kalau misal saya kan terus terang umur udah lebih lah ya, 48 mau ke 49 bulan 3 nanti. Apakah masih bisa untuk ke Korea? Nah, kalau sampean tanya lagi ke Korea, nah tadi Makau saya bisa jawab satu. Kalau masalah ke Korea, ya sampean cari informasinya PJTKI yang memberangkatkan ke Korea. Sekali lagi, karena kalau saya sekali lagi ya, kalau pingin bekerja, saya itu sebenarnya malah nggak percaya sama PT, apalagi yang namanya agent. Saya pingin berangkat ya berangkat, saya cari info dari Korea, bla 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 bla. Saya lihat sosial media, saya cek YouTube, konten kreator atau apapun. Tapi kalau saya suruh keluar duit untuk mereka, saya nggak akan pernah mau. Nah, kalau saya prinsipnya seperti itu. Kalau sampean ke Korea ya boleh sampean cari balai latihan kerja yang punyanya pemerintah atau LPK. Jadi kalau di LPK itu jangan bayar dulu, tanya dulu persyaratannya seperti apa, bagaimana, dirasa masuk akal, logik, nggak minta duit 50 juta, 10 juta, DP 20 juta, sampean jalan. Tapi kalau dari awal dia sudah ngomong masuk harus sekian juta, begini dan begitu, mending budal dewe toh Pak. Kalau saya begitu prinsipnya Pak. Jadi saya sekali lagi ya, saya menyampaikan bahwa keluar negeri itu saya sekali lagi kalau disuruh resmi dan semuanya, saya tidak bisa memberikan informasi yang akurat. Ya karena saya sekali lagi saya nggak suka berangkat melalui PJTKI. Saya kalau suka saya berangkat cari kerjaan sendiri, cari kenalan sendiri, mbuh piye carane mbambung di sana pun nggak apa-apa. Yang penting saya nggak kapusan duit Pak. Zaman sekarang duit duit dikasihkan orang itu nyesek Pak. Ya kalau sampean berani ya sampean cari tahu bagaimana jadi turis ke Korea. Terus ada kenalan nggak di Korea, ada kenalan juga nggak di Jepang. Ya googling di Jepang visa pekerjaan itu ada namanya Tokutei Gino. Jadi boleh dari seluruh dunia bekerja, apalagi dari Asia Tenggara diutamakan, tapi harus bisa menguasai ujian bahasa Jepang yang disebut sebagai JLPT, minimal N4 atau N3. Itu syaratnya kalau Jepang. Saya bisa cerita sedikit kalau Jepang. Tapi kalau Korea saya tidak ada pengetahuan, belum belajar. Karena saya nggak punya teman dan kenalan di Korea yang enak diajak ngomong. Jadi yang enak diajak ngomong baru Jepang. Kalau misalnya ke Makau dengan istilahnya jalan-jalan ya Pak, tur ya. Nah itu, apakah Anda bisa istilahnya memandu? Nah sekali lagi Pak, jawaban saya tadi jelas. Silahkan sampean berangkat jadi turis. Sampean kalau cari kos-kosan, saya bisa ngasih alamat atau nomor teleponnya kos-kosan. Ya, saya bisa ngasih. Tapi kalau urusan pekerjaan berat tanggung jawabnya Pak. Makanya mending saya ngomong enggak. Karena ketika saya ngomong iya, ini disaksikan dan ditonton oleh penonton channel YouTube saya. Saya nggak mau salah-salah ngomong. Kalau sampean sudah ngekos di sana, nah sampean telepon saya sudah di Makau Mas Bro. Nah baru
saya bisa kasih nomor teman saya 2 orang. Ya informasi apapun saya sudah percaya sama 2 orang tersebut. Tapi nggak akan saya kasihkan ketika sampean masih di Indonesia. Karena mereka orang kerja juga sibuk. Iya, iya, iya. Jadi kadang-kadang orang-orang itu hanya tes-tes ombak. Nah itu repot. Kan kasihan karena dia kerja. Kalau saya kan nggak, kerjanya ngedabru saja di sini kan, bener nggak? Iya betul. Ya. Ini Pak, Gimana? saya kan udah pernah coba juga untuk ke Hongkong, tapi baru nyampe di bandara Soekarno Hatta mental. Itu saya pernah gitu Pak. Makanya kan gini, kalau sampean mau berangkat ya, misalnya nih kan di Surabaya, ini informasi seperti teman saya kemarin data terbaru ya, sekali lagi ada pelicin atau oli di Juanda. Ini kan harus tahu orang dalamnya. Sampean tahu sendiri Indonesia, tapi saya tidak menganjurkan ke situ ya. Yang saya anjurkan sama sampean beli tiket PP yang hitungannya cuma 3 atau 4 hari. Ya, 3 atau 4 hari terus sampean terbang. Nah, kalau sampean sudah tiketnya PP, otomatis ya kan. Otomatis sekali lagi. Maka sampean bisa gegeran. Loh, aku jalan-jalan, aku ada booking hotel. Ya, sampean booking hotel lewat Traveloka, Hotel Macau yang kira-kira bisa di booking 2 hari lah. Kalau tiketnya sampai 3 hari atau 4 hari ya, di booking. Nah, ya, kemarin saya juga booking 3 hari, ada hotel, ada segala macam. Semua komplit, berarti tiket balik komplit ya? Komplit semua. Nah, kalau sampean komplit dan jelas, sampean gegeran, sampean lapor, sampean polisi. Persyaratan untuk saya jadi turis sudah ready. Kenapa Anda tidak menerbangkan saya? Anda tak tuntut gitu loh. Kalau perlu viralin. Saya uang tunjuk pun ada kemarin. Nah, terus kenapa sampean nggak ngeyel? Loh, enggak, kenapa sampean nggak ngeyel? Kalau sampean gagal, harusnya ngeyel dong. Ngajak ribut mereka saya dong. Ada argumen sedikit, cuman tetap aja saya tidak diloloskan. Loh, kan dari Indonesia saya sudah semuanya komplit, Pak. Kenapa Anda nggak meloloskan saya? Anda bisa saya perkarakan loh. Jadi sana intinya kalian ada indikasi kerja. Apa? Kasih apa? Ada indikasi untuk kerja katanya. Loh, itu memang biasa bahasa itu kan setahu saya dikeluarkan oleh pihak imigrasi itu seperti ya berarti kalau sampean nggak bisa di bandara Jakarta dan nggak mau berargumen, ya ganti bandara yang lain dong, boleh kan? Oh ya boleh, bisa. Kalau itu sih bebas ya Pak. Ya, kalau sampean mau maksa tetap ya silahkan kan, pakai bandara yang lain, berargumen lagi yang lain, ya kan? Soalnya kalau urusan di situ sekali lagi ya, Indonesia kan saya nggak perlu ceritakan, betul kan? Ya paham Pak. Jadi kalau di Surabaya kebetulan sih sebenarnya kemarin ada kontak, ada orang luar, ada orang di dalam, dan mintanya 2,5 juta. Jadi aku sendiri juga dapat cerita dari temanku gitu. Oh, gitu ya. Iya, kalau saya sendiri aman. Selama ini saya terbang dari Surabaya. Kenapa? Ya, Surabaya berarti Juanda kan? Ya, dari Surabaya, dari Juanda. Ya. Kebetulan si mbaknya yang cerita sama saya itu ke Macau. Dan dia cuma 1 tiket dan bisa lolos. Oh gitu ya Pak. Kalau saya kemarin itu komplit, ada hotel, terus tiket pulang pergi, terus uang tunjuk. Jadi ya begitulah Mas. Di Indonesia sendiri kita nggak dapat pekerjaan yang layak, yang baik, yang benar. Kita keluar dihalang-halangi, ya nggak tahu ini negara ini kayak apa modelnya. Saya nggak paham juga.
saya juga heran. Sedangkan saya istilahnya jalan pakai ketentuan yang ada lah, itu kan yang maksudnya persyaratannya untuk turis itu kan saya penuhin semua. Tapi nggak bisa juga lewat. Ya tinggal perjuangannya sampean lah intinya kalau hal seperti itu. Karena jadi tetap saya mau coba lagi nih Pak. Ya, karena saya berkali-kali keluar juga nggak ada masalah sih. Ini maksudnya. Nggak, kalau saya pribadi ya Pak, saya keluar kemana-mana nggak pernah ada masalah sih Pak. Oh gitu ya. Iya. Dan nggak pakai duit. Nah, nggak pakai duit. Gimana? Saya nggak pakai duit. Kalau saya loh ya. Pengalaman ke Jepang, pengalaman ke Hong Kong, pengalaman ke Malaysia, ke Beijing, ke Shanghai, saya nggak pernah pakai duit. Oh gitu ya. Ya aku nggak ngerti apa masalahnya. Kalau Bapak ini kan YouTuber, jadi mungkin misalnya ditanya yang macam-macam juga nunjukin, oh saya seorang YouTuber, itu mungkin bisa juga. Soalnya saya dulu keluar saya belum punya YouTube Pak Bro. Oh gitu ya. Belum punya YouTube. Yes, lewat aja jalan pokoknya. Pokoknya sampai ada yang halangi saya, syarat saya selesai tak perkarakan. Dah selesai gitu aja. Jadi jangan beranggapan saya melakukan hal-hal yang Anda anggapkan. Kalau apa yang Anda anggapkan itu berarti Anda menghalangi hak saya sebagai warga negara untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri. Wong saya punya duit, saya nggak minta sama Anda. Kenapa Anda sebagai yang mengizinkan aja nggak mau? Kalau ataupun saya akan di sana bambung ataupun apa, apakah itu menjadi urusan Anda? Tak tantang kalau saya Pak. Saya ribut di Bandara Juanda dengan salah satu maskapai penerbangan, saya pernah Pak. Saya langsung telepon, ada teman saya, ya kebetulan lagi libur dinas. Kemudian ada juga lawyer. Iya. Ya sempat cekcok dikit lah. Tapi itu bukan saya yang terbang, tapi saya bantu terbang teman saya. Oh gitu. Ya. Saya juga pernah nganterin mbak-mbak 2 TKW, saya berangkat sama mereka. Ya terus yang satunya dicegat. Ya tak ajak ribut sekalian Pak. Saya yang ngajak, saya yang bayari tiketnya, Anda melarang saya. Berarti Anda menginjak hak saya sebagai warga negara. Anda dengan jabatan Anda mulai menekan hak asasi saya sebagai manusia untuk pingin keluar negeri, jalan-jalan. Kan seperti itu ceritanya Pak Bro. Ya semua kembali lagi, kalau memang kita mau keluar sama orang kita sendiri, kita sudah harus bermusuhan. Sama bangsa kita sendiri, kita sudah harus bermusuhan. Sedangkan bangsa yang menerima kita itu nggak ada yang ngajak ribut. Betul Pak. Nah begitu loh Mas Bro. Makanya selain punya uang, selain juga bisa berargumen, ya kita juga harus sekali lagi lah mikir mereka. Jangan hanya karena Anda punya seragam dan punya wewenang terus Anda melarang-larang saya dicekal. Saya punya kesalahan apa? Apakah saya punya hutang miliaran? Apakah saya punya kasus sehingga saya dicekal nggak bisa keluar? Anda berarti mencekal saya, kan kayak gitu. Melarang saya pergi ke luar negeri. Bulan 3 kemarin saya juga pernah ada ke Malaysia sama ke Singapura. Tapi ya enak juga sih, lancar juga. Tapi ini saya kepengen coba ke Hong Kong, apa ke Macau. Nah, gini, kalau sampean merasa bahwa mau ke Macau susah atau Hong Kong susah, terus balik terus mental, sampean belinya Singapura aja 2 hari. PP-nya dari Singapura 2 hari sama hotel 1 hari. Tapi habis dari Singapura sampean punya tiket sendiri yang sudah sampean pesan dari Singapura ke Macau. Nah, gitu boleh. Nanti belinya keputus-putus. Nggak apa-apa. Kalau sampean pinter, yang maskapai yang di Singapura yang pulangnya atau baliknya, ya kan? Itu bisa di-extend.
Jadi sebenarnya tiket itu bisa di-extend, tapi kalau yang hotel ya nggak usah yang mahal-mahal, anggap aja itu uang lelah lah. Iya, iya. Ya, dan di Traveloka kan harganya bisa kita cari yang kejangkau sama kita, ya anggap aja itu uang modal. Sampai tiket PP-nya misalnya Surabaya Singapura, Singapura Surabaya 3 hari cukup. Ya, habis itu udah tapi dengerin dulu, tapi sampean dari 3 hari itu di tengahnya sampean ada tiket dari Singapura ke Makau. Satu kali pun nggak ada masalah kalau sampean sudah di bandara Singapura. Nggak akan ditanya tiket baliknya ada nggak ada. Oh iya. Kalau dia nanya tiket baliknya ya sudah, yang dari Singapura ke Indonesia tunjukin loh. Jadi kan kayak Berarti gitu. bukan transit ya, bukan ya, tapi putus-putus ya. Ya, kalau transit kan tiketnya langsung nampil semua. Iya, betul. Tapi kalau sampean belinya putus, kan cuman satu. Nah, kalau sampean belinya satu putus ya, kan tiketnya jadi beda-beda di printnya. Iya. Nah, yang beda itu disimpan. Yang Singapura ke Makau-nya simpan, yang itunya naik. Iya. Tunjukin. Iya. Masuk akal? Masuk. Nah, gitu. Oke, paham. Wes, tak ajari carane bagaimana menyiasati. Ya karena saya juga kayak gitu. Saya juga, kenapa sih saya hidup di Hong Kong? Salah satunya itulah. Saya nggak tahan dengan birokrasi di Indonesia. Mau apa-apa sulit. Juga lengkap saya kemarin itu. Aduh. Nah, gitu. Ya, kadang-kadang saya juga heran sendiri lah. Ya begitulah, Pak. Ya, oke, gini aja Pak. Saya terima kasih Siap. untuk infonya. Siap. Mungkin lain waktu saya hubungi lagi Bapak. Oke. Saya tunggu kalau udah sampai di Makau. WA, kabar-kabar. Siap. Teman-teman saya yang di sana yang 2 orang ya minimalnya bisa dipercaya, tapi belum tahu ada job atau tidak. Balik itu kembali rezekinya sampean ya. Saya nggak mau disi kerso sama Gusti Allah. Iya. Siap? WA masuk juga ya. Kenapa? Kalau WA masuk juga di konten Selama WA-nya. Oh, ada. WA saya ada di konten saya, Sandro Jabrik. Ada nomornya. Di thumbnailnya saya tulis gede-gede, Mas. Jadi saya bukan orang yang ngumpet-umpetan. Siap. Saya orangnya nggak mau cari uang dengan cara tipu-tipu muslihat. No. Siap. Nggak berkah. Oke. Marahi penyakit. Ya. Gitu, Mas Bro. Sehat selalu. Ya, oke. Tetap semangat. Oke. Saya tunggu kabar sampean di Makau. Kita bisa bertemu di Hongkong nanti. Ya, boleh, senang saya ngopi Siap, kita. berjuang. Matur sembah nuwun. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman semuanya, apapun yang kita bahas, sekali lagi selama itu tidak melanggar hukum, ya, keluar negeri, di Indonesia sendiri merasakan susahnya mencari rezeki, berjuang keluar negeri pun masih dihalang-halangi juga. Kembali lagi ya, saya nggak tahu negara kita itu yang kayak gimana, yang seperti apa, tapi pada fakta dan kenyataannya kita lihat sendiri di lapangan apa yang banyak terjadi. Mudah-mudahan saya tidak salah berbicara, mudah-mudahan saya tidak sok tahu terhadap negara ini. Ya udah, saya hanya berdasarkan ceritanya teman-teman semuanya yang mengalami, yang punya pengalaman dalam hidup. Itu saja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.